Halo teman-teman mahasiswa, apa kabar semuanya? Saya tahu mungkin minggu-minggu ini bagi sebagian kita ada yang merasa minggu yang berat ya, gitu. Ada yang lagi dikejar deadline praktikum mungkin, laporan yang ada. Ada teman-teman sebagian yang lagi pusing memikirkan revisi dari skripsi yang diminta dosen. Atau mungkin ada yang lagi merasa asing di dalam kampusnya sendiri karena kamu belum menemukan teman-teman yang pas, teman-teman yang cocok. Apapun kondisimu hari ini, izinkan saya sampaikan satu kebenaran ini. Tuhan selalu ada dalam setiap musim hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Hari ini, sebelum kita mendengar dan mempelajari firman Tuhan, saya ajak kita mari sama-sama kita menyiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami bersyukur kalau kami bisa mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, biar kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau buka hati kami buka telinga kami, biar hidup kami seperti tanah yang gembur, yang siap untuk ditabur benih firman-Mu pada hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pernah nggak sih kita merasa kesepian padahal lagi di tengah keramaian? Teman-teman, survei membuktikan memang bahwa kita ini adalah generasi yang sampai dengan hari ini ya, paling terkoneksi secara digital lewat media sosial. Tetapi riset bilang kita juga generasi yang paling merasa sendirian, paling lonely. Kita bisa punya 1.000 pengikut di Instagram, tapi kita bingung mau telepon siapa saat kita lagi butuh bantuan atau saat kita sekedar lagi ingin didengar tanpa kita dijudge. Saya mau mengajak teman-teman melihat satu kisah nyata dari tahun 1975. Ada sebuah kelompok kecil yang menamai diri mereka Homebrew Computer Club. Mereka bukan kumpulan orang-orang populer atau CEO yang kaya raya, bukan. Mereka sekumpulan mahasiswa dan anak-anak muda geek yang hobinya rakit komputer dan mereka berkumpul di sebuah garasi sempit di California. Mereka punya satu aturan yang sederhana, yaitu mereka kumpul 2 minggu sekali secara konsisten. Di mana kumpul itu mereka saling berbagi ilmu, tuker-tukeran komponen elektronik pada masa itu cukup sulit ya teman-teman. Apalagi komponen-komponen elektronik yang langka gitu ya. Mereka tukar-tukeran di situ, trading di situ. Dan saling mengkritik ide dari masing-masing orang yang ada di sana. Di komunitas kecil itulah, 2 orang pemuda bernama Steve Jobs dan Steve Wozniak pertama kali memamerkan draft komputer Apple kepada teman-temannya. Dunia mengenal mereka sebagai jenius, tetapi sejarah mencatat, tanpa komunitas kecil yang konsisten di garasi itu, revolusi komputer yang kita pakai hari ini mungkin tidak akan pernah ada. Pertumbuhan besar selalu lahir dari komunitas kecil yang konsisten. Banyak dari kita hari ini sedang mencoba menjadi Kristen yang superhero, berjuang sendirian melawan godaan, berjuang sendirian melawan stres kuliah, dan juga berjuang sendirian melawan keraguan-raguan iman kita. Padahal, iman kita nggak dirancang untuk tumbuh di dalam satu ruang isolasi, teman-teman. Mari kita belajar dari garasinya Tuhan, yaitu prototipe komunitas orang percaya pertama di dunia yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul. Saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 42 sampai 47. Saya bacakan untuk setiap kita, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir
dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Konteksnya seperti ini teman-teman. Setelah peristiwa Pentakosta, tepatnya 10 hari setelah Yesus naik ke surga, ada 3.000 orang bertobat. Bayangkan teman-teman, dari komunitas yang kecil, tiba-tiba meledak jadi ribuan orang. Murid-murid Yesus tadinya nggak sebanyak itu, tetapi tiba-tiba meledak ribuan orang. Gimana cara mereka mengelola orang sebanyak itu, supaya nggak cuma asal-asalan, atau jangan sampai orang sebanyak itu bertobat hanya karena terbawa emosi sesaat. Rahasianya bukan di acara besar, bukan konser musik yang megah, tetapi ada di gaya hidup mereka yang mereka bangun. Teks yang kita baca ini menggambarkan bagaimana mereka membangun satu ritme hari demi hari di dalam kehidupan mereka. Ritme belajar bareng, makan bareng, peduli satu sama lain secara radikal, itu yang mereka bangun di dalam kehidupan mereka. Mereka bukan cuma pergi ke gereja, tetapi mereka adalah gereja. Komunitas adalah sistem pendukung atau support system untuk iman kita. Tanpa komunitas, iman kita itu seperti bara api yang diletakkan sendirian di atas lantai. Cepat atau lambat, dia akan dingin dan mati. Tetapi lain ceritanya, kalau bara yang menyala itu dikumpulkan dengan bara yang lainnya. Arang yang menyala kamu satukan dengan arang yang lainnya. Apinya tidak akan cepat padam, apinya akan tetap menyala karena mereka bisa saling memanaskan satu sama lain dan bahkan api itu akan bisa membesar. Jadi pertanyaannya untuk kita hari ini, mengacu dari ayat yang baru saja kita baca ini, ritme hidup seperti apa yang perlu kita bangun supaya iman kita tidak cuma hanya bertahan, tetapi bisa meledak dampaknya bagi orang lain. Supaya iman kita bisa memberkati orang lain di sekitar kita. Hal pertama teman-teman, yang kita mau sama-sama pelajari dari ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, yaitu devoted atau bertekun. Itulah yang disebutkan di dalam ayat yang ke-42. Mereka bertekun. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kalimat keduanya bilang, dan mereka selalu berkumpul. Selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kata bertekun di awal dalam bahasa Yunaninya yaitu proskartereo, itu artinya setia, artinya terus-menerus, devoted kalau dalam bahasa Inggrisnya, dan nggak gampang nyerah teman-teman. Komunitas mula-mula nggak cuman kumpul kalau mereka lagi mood, tetapi mereka bangun ritme mereka bangun keseharian mereka. Iman kita mahasiswa seringkali drop bukan karena kurang ikut seminar besar, tetapi karena kurang memiliki ketekunan di dalam ritme keseharian kita. Ritme keseharian yang sederhana, yaitu belajar firman Tuhan, berdoa, bareng sama teman kita ataupun kita lakukan itu seorang diri. Ritme harian itu yang sering kali kita abaikan. Bayangkan kalau kamu mau membentuk otot di gym, kamu nggak akan dapat hasil kalau kamu cuma olahraga selama 10 jam 1 kali sebulan. Itu namanya event. Kamu akan dapat hasil kalau kamu olahraga 30 menit setiap hari. Itu namanya ritme. Banyak mahasiswa kita rohaninya itu kayak main yoyo. Alias naik drastis pas lagi retret, pas lagi KKR. Tetapi seperti yoyo yang cepat naik dan cepat turun, langsung drop minggu depannya karena kita lagi nggak punya tempat latihan itu, kita nggak punya gym rohani itu. Alias komunitas tempat di mana kita bisa bertekun. Komunitas tempat di mana kita bisa devoted. So teman-teman, jangan cuma jadi orang Kristen hari Minggu. Mulailah bertekun di dalam komsel atau di dalam kelompok-kelompok kecil yang ada. Kalau kamu lagi malas baca Alkitab, ketekunan teman-temanmu di komunitas lah yang akan membantu untuk mengarahkan kembali kita kepada Tuhan. Satu kalimat yang terkenal berkata seperti ini, if you want to go fast, go alone.
If you want to go far, go together. Kalau kita mau cepat, jalan aja sendiri. Tapi kalau kamu mau jauh, jalan bersama-sama. Kita bukan superhero, kita bukan solo player. Tetapi kita hidup dan berjalan bersama-sama di dalam komunitas. Itulah yang kita perlukan. Together, teman-teman. Bersatu. Itu yang disampaikan juga di dalam ayat 44 dan ayat 45. Dituliskan begini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bersatu di sini bukan cuman duduk di baris yang sama pada saat ibadah, tetapi ini bicara tentang di waktu-waktu yang paling rentan. Vulnerability. Mereka tahu siapa yang lagi kekurangan, mereka tahu siapa yang lagi butuh. Sehingga komunitas bukan tempat untuk pamer betapa kita suci, betapa kita sukses, betapa IP kita bagus. Tetapi komunitas adalah tempat yang seharusnya di mana kita berani bilang, aduh, saya lagi merasa nggak oke nih. Boleh tolong doain saya nggak? Saya gagal dalam satu hal ini nih. Tolong dukung saya dong. Saya bingung, saya ini. Kita bisa jujur di sana. Di dunia media sosial, kita terbiasa pakai filter, teman-teman. Kita cuma posting yang bagus-bagus. Jarang kita lihat orang yang posting yang jelek-jelek. Tetapi di komunitas yang asli, kita buka, kita buang filter itu. Ini seperti saat kita lagi ngerjain tugas kelompok yang susah banget gitu. Kalau nggak ada yang jujur bilang, aduh gue nggak ngerti deh bagian tugas yang ini tuh gimana, tugas itu nggak akan pernah selesai dengan baik. Oh ngerti. Ujung-ujungnya nggak bisa ngerjain gitu. Di komunitas, kita itu saling menanggung beban. Termasuk hal-hal yang sangat simpel, mulai dari yang simpel, dari beban biaya makan, atau nebeng ayo udahlah bareng aja. Sampai juga yang berat-berat seperti beban mentalnya seperti apa, beban masalah yang berat di dalam kehidupannya. Itu semua bisa terjadi di dalam komunitas, teman-teman. So, berhentilah pakai topeng kalau kamu baik-baik saja di depan teman-teman seiman. Kalau kamu lagi kesulitan bayar uang semesteran, atau kamu lagi berjuang lepas dari kecanduan akan hal buruk, ngomong, bicara sama teman-temanmu. Komunitas bukan tempat pamer kesempurnaan, tetapi komunitas menjadi tempat yang saling menopang di dalam ketidaksempurnaan. Itulah yang dibilang dengan together, bersatu. Semua orang percaya tetap bersatu. Yang ketiga, teman-teman, yaitu daily, setiap hari. Itulah yang dituliskan di dalam ayat 46 dan ayat 47. Ayat 46 menuliskan seperti ini. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Perhatiin urutannya ya teman-teman di sini. Mereka beres dulu di dalam secara internal, baru mereka disukai oleh orang luar, yaitu orang dari eksternal. Dampak keluar, dampak kepada eksternal, itu lahir dari kesehatan ke dalam diri mereka. Dampak keluar lahir dari kesehatan ke internal mereka. Mereka berkumpul tiap-tiap hari. Ini bukan berarti mereka di gereja 24 jam, 24/7, tidak pergi kemana-mana, hanya ada di gereja saja. Bukan yang seperti itu maksudnya. Tetapi dimanapun mereka berada, di kantin, di kosan, di kelas, di kampus, di gereja, di pinggir jalan, di rumah, mereka membawa semangat komunitas itu. Pernah nggak kamu masuk ke satu kafe yang suasananya enak banget? Baristanya ramah, baik. Sesama pegawainya hangat, rasanya bisa tetap bercanda, nggak canggung, tapi kerjanya profesional, sangat baik. Kamu sebagai pelanggan, kalau kamu masuk ke kafe seperti itu, pasti kamu akan ngerasa betah. Wah, vibes-nya enak, pelayannya baik, makanan minumannya enak, dan lain sebagainya. Nah,
Komunitas orang percaya itu harusnya seperti itu. Kalau kita di dalam sudah saling mengasihi secara daily, setiap hari, orang-orang di kampus yang belum kenal Tuhan, mereka akan penasaran dan mereka akan bertanya, kok bisa ya mereka sedekat itu, bisa ya mereka seakrab itu, bisa ya mereka baik-baik saja. Kekristenanmu jangan cuma muncul saat kamu pakai baju rapi ke gereja. Tetapi kekristenan itu harus muncul daily, setiap hari. Saat kamu membagikan catatan kuliah ke teman kamu yang sakit. Saat kamu tetap jujur pas lagi ujian di tengah-tengah teman-temanmu di sekelilingmu pada nyontek. Dampak keluar dimulai dari cara kita membangun kasih kita di dalam lingkaran kita yang terkecil. Di dalam lingkaran komunitas kita. Teman-teman, dunia ingin kita percaya bahwa kita bisa sukses sendirian. Tetapi kebenarannya adalah kamu tidak diciptakan untuk berjalan sendirian. Steve Jobs butuh komunitas di dalam garasi kecilnya itu sebelum dia memulai Apple. Gereja mula-mula butuh satu sama lain untuk mengubah dunia. Dan kamu butuh komunitas untuk tetap memiliki iman yang hidup di masa-masa kamu kuliah sekarang. Ingat teman-teman, Yesus memberikan nyawanya supaya kita bukan lagi orang asing, tetapi jadi satu keluarga. Dia adalah sumber kekuatan kita untuk kita bisa mengasihi orang lain. So, hari ini saya ajak kita untuk meresponi firman Tuhan dengan yang pertama, hadir. Komitmen untuk hadir di dalam komsel. Komitmen untuk hadir di dalam kelompok kecil, di dalam persekutuan kita. Setiap minggu, 1 bulan ke depan, jadikan ini prioritas, bukan pilihan terakhir. Dan kemudian setelah hadir, berbagi. Beranikan diri untuk share. Belajar untuk kita bisa share apa yang menjadi kehidupan kita. Minimal 1 pergumulan kecil yang ada dalam hidup kita. Apapun itu teman-teman, mau kecil, mau besar, mau pergumulan, mau kebaikan Tuhan, kesuksesan, keberhasilan, apapun. Tetapi belajar beranikan diri kamu untuk share kepada teman komunitasmu minggu ini. Jangan dipendam sendiri. Teman-teman, menjadi mahasiswa di zaman sekarang itu, saya tahu rasanya capek. Tekanan untuk punya IPK tinggi, di tengah-tengah teman-teman yang pintar. Di saat yang sama, aktif di organisasi diperlukan untuk bikin portofolio yang bagus, untuk punya CV yang bagus, aktif di organisasi. Di saat yang sama juga, kita, kalau mau dilihat orang harus terlihat estetik di media sosial, harus terlihat bagus di media sosial, sambil berusaha tetap bagaimana kita bisa terlihat baik, terlihat suci di gereja. Teman-teman, semua hal-hal tersebut adalah hal atau beban yang terlalu berat. Kalau kamu hanya memikirkannya seorang diri, yang terlalu berat kalau hanya kamu pikul sendirian. Kita seringkali merasa bahwa mengakui kelemahan kita, mengakui kegagalan kita adalah sebuah kekalahan. Padahal di dalam Tuhan, mengakui kelemahan kita di tengah-tengah komunitas yang tepat adalah awal dari kekuatan. Ingat ini teman-teman, Yesus tidak pernah memanggilmu untuk menjadi solo player. Yesus tidak pernah memanggilmu untuk perang sendirian. Di malam sebelum dia disalibkan, dia tidak mengisolasi dirinya, dia justru mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk makan bersama dan berdoa. Dia pergi ke salib sendirian, supaya kamu dan saya tidak perlu lagi menanggung beban hidup dan beban dosa itu seorang diri. Dia memberikan nyawanya, bukan cuma untuk menyelamatkan saya, tetapi untuk membentuk kita. Sebuah keluarga yang nyata, yang saling membasuh kaki, yang saling memikul beban, yang saling berbagi satu sama lain. Imanmu terlalu berharga untuk dipertaruhkan sendirian di tengah-tengah dunia yang keras ini. Kamu tidak pernah seorang diri. Pertanyaannya untuk kita, maukah kamu berhenti menjadi superhero kesepian dan mulai menjadi bagian dari keluarga Tuhan yang nyata? Mari kita melangkah bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau telah menebus kehidupan kami, memberikan kami sebuah keluarga di dalam Tuhan. Kami hari ini datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ampun apabila di dalam kehidupan kami masih sering berusaha mengerjakan semuanya seorang diri.
Kami masih sering menganggap bahwa hidup kami ini solo player, sehingga kami melakukan semua sesuai dengan kehendak kami sendiri, dengan kekuatan kami sendiri, dan sesuka apa yang kami ingin lakukan. Tuhan, hari ini kami belajar untuk membangun satu ritme ketekunan itu di dalam Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, berikan kami ketekunan di dalam kehidupan kami. Berikan kami, Tuhan, kekuatan supaya kami bisa melangkah bersama-sama dengan komunitas yang kami miliki. Kami berdoa juga, Tuhan, hari ini berikan kami keberanian untuk kami bisa saling terbuka satu dengan yang lain. Berikan kami keberanian untuk menceritakan berbagai pergumulan yang ada. Berikan kami keberanian untuk terlihat lemah. Berikan kami keberanian untuk terlihat tidak berdaya. Karena kami tahu, Tuhan, hanya bersama Tuhan kami kuat. Hanya bersama Tuhan kami mampu untuk melewatinya. Tanpa Tuhan kami tidak dapat melaluinya. Tuhan, kami berdoa, berikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Kami juga berdoa, Tuhan, biar kehidupan kami di dalam masa kami berkuliah dapat menjadi satu dampak yang baik, satu dampak yang positif dimanapun kami ditempatkan. Di kampus-kampus yang ada, kami berdoa, Tuhan, biar kasih Allah dinyatakan melalui kehidupan kami. Apa yang kami lakukan, apa yang kami perkatakan, kiranya Tuhan itu akan memuliakan nama Tuhan dan membawa nama Tuhan kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya. Terima kasih, Tuhan. Kami mohon kekuatan di dalam Kristus. Hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati studimu. Ada nilai-nilai yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Buat engkau yang sedang menjalani akhir dari perkuliahanmu, Tuhan juga memberkati proses skripsimu, proses tesismu, segala tugas akhir yang sedang kau kerjakan, Tuhan yang menjadikannya berhasil. Tuhan memberikan dosen-dosen pembimbing yang terbaik, dosen yang tepat, Tuhan berikan di dalam proses studimu. Tuhan juga yang memberkati keuanganmu, semua yang kau perlukan Tuhan yang mencukupkan, semua yang kau lakukan, semua usahamu, usaha keluargamu biar Tuhan yang menjadikannya berhasil. Terimalah sukacita, damai sejahtera daripada Allah, dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar ini. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.